Kita memang harus berjuang membebaskan rakyat Indonesia dari ancaman COVID-19. Demo gagal, JK turun gunung makin liar. Begitulah politik yang kudu berpasangan, bukan berarti berteman. JK memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan posisi yang diambil oleh JK pasca tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden, seperti sikapnya terhadap Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Ketika Rizik baru kembali dari Arab Saudi, sudah jelas Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintah Presiden Jokowi. Bahkan Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai presiden, menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Namun oleh JK, Rizik disebutnya sebagai pemimpin karismatik. JK kemudian juga menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum. Taat hukum kok sering jadi terdakwa. Pemimpin karismatik kok bikin kerumunan ketika pandemi. Kok JK lebih memilih Rizik yang jelas salah ketimbang Presiden Jokowi? Mengenai pandemi COVID, JK juga mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sejak awal pandemi, JK sudah mengusung cara lockdown. Sementara sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerapkan kebijakan lockdown. JK juga sempat memainkan politik identitas di awal pandemi. Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI, saat dia berkunjung ke kantor Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, JK seakan berusaha menyindir pemerintah. JK mengatakan agar Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains. Lalu, JK jangan sampai seperti selama ini, apa-apa minta dari Cina. Saat itu, Cina sudah berada terdepan dalam mengembangkan vaksin COVID, yang akhirnya vaksinnya dipakai oleh Indonesia, seperti Sinovac. Lalu menurut JK ini salah, memangnya JK bisa bikin vaksin? Lama tidak terdengar suaranya, JK muncul lagi, seperti sedang turun gunung. Apakah karena demo Jokowi Endgame sudah gagal? Entahlah, tiba-tiba saja JK muncul sambil memberikan berbagai saran pandangan lebar soal penanganan pandemi. Ada beberapa hal yang disorot oleh JK, di antaranya ada 3 hal berikut ini. Pertama, soal peran aparat TNI dan Polri. Menurut JK ini berlebihan, terlalu banyak, dari urusan pendisiplinan warga hingga soal sembako. JK pun mempertanyakan di mana tugasnya bupati, camat, dan lurah. Masa Pak JK ngaku tahu kalau Satgas Covid di daerah itu isinya ya dari gubernur, bupati, wali kota hingga camat bersama-sama dengan aparat TNI dan Polri, dan itu beberapa daerah juga termasuk ketua RW, ketua RT. Memang penanganan Covid ini digerakkan Presiden Jokowi dengan prinsip gotong royong. Artinya semua elemen bersama-sama bergerak melawan pandemi COVID-19. Kedua, yang disoroti JK adalah banyaknya organisasi yang menangani COVID. Di jajaran teratas ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi wakilnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Lalu di bawahnya ada Menkes dan Kasatgas Covid yang juga kepala BNPB. Lalu ketika PPKM darurat atau level 4 diberlakukan, Menko Luhut pegang komando di Jawa Bali. Sementara di luar Jawa Bali, Menko Airlangga yang pegang komando. Menurut JK, koordinasi ini jadi rumit. JK menuduh pemerintah merupakan soal organisasi. Jadi, jika tidak jelas ke siapa orang harus meminta keputusan. JK juga mempertanyakan tugas Menkes yang menurutnya harus jadi yang paling menonjol. JK pun membandingkan organisasi-organisasi COVID dengan pengalamannya menangani tsunami Aceh tahun 2004. Yang menurutnya lebih jelas organisasinya waktu itu, sehingga tidak ada pemerintah yang berbeda-beda. Halo, masak pandemi COVID-19 dibandingkan dengan tsunami? Tsunami itu momennya terjadi hanya 1 kali dan sesudah itu tinggal menangani dampaknya. Ini kan pandemi yang virusnya sudah setahun lebih masih muter-muter di negara ini.
Bahkan sampai 100 tahun ke depan pun mungkin virus COVID masih eksis di bumi ini. Iya tahu kok peran JK mengurus tsunami Aceh sampai dibikin sebuah buku. Tapi Mbok ya jangan kelewatan sampai diperbandingkan dengan penanganan pandemi. Yang ketiga, JK kembali mengusulkan lockdown dengan satu syarat, yakni pemberhentian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. Jika mengusulkan semua masyarakat yang tidak mampu diberikan subsidi minimal 1 juta per bulan per kepala keluarga, ini dinilai JK lebih baik ketimbang Presiden Jokowi yang selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya seperti pengetatan namun tidak absolut seperti PSBB maupun PPKM yang selama ini menjadi kebijakan Presiden Jokowi. JK pun menilai bahwa bantuan tunai yang selama ini diberikan pemerintah sebesar 300.000 per bulan itu tidak cukup dan tidak menyenangkan bagi penerimanya. Oleh sebab itu, JK mengusulkan angka minimal 1 juta rupiah per bulan. JK menghitungnya dengan memakai angka sekitar 20 juta rumah tangga tidak mampu di Indonesia. Maka negara akan mengeluarkan dana sekitar 20 triliun per bulan. JK mengusulkan agar bantuan itu diberikan selama 6 bulan. Demikian diantaranya beberapa saran yang dilontarkan oleh JK masih kekeh yang mengusung lockdown. Padahal baik pemerintah maupun masyarakat pun sudah memahami bahayanya lockdown. Tidak perlu jauh-jauh analisanya. Lihat saja situasi di berbagai daerah selama penerapan PPKM darurat beberapa hari lalu. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak petugas di lapangan. Berbagai keluhan pun muncul terutama dari para pelaku ekonomi. Bahkan yang punya usaha pun yang bukan tergolong warga miskin juga merasakan dampak beratnya.